Merasa tak terima profesinya diusik, anggota LSM Asosiasi Hipnoterapi Tabib Paranormal dan Dukun Indonesia akhirnya melaporkan Marcel Radival alias Pesulap Merah ke Polres Jakarta Selatan lantaran pihaknya merasa dirugikan oleh pria kelahiran 26 tahun silam tersebut. Melalui channel YouTube Denny Sumargo, beberapa anggota asosiasi dan sang pengacara Firdaus Owiwobo turut mengklarifikasi tudingan masyarakat terhadap profesi mereka terkait pengaruh menurunnya penghasilan setelah kemunculan pesulap merah membongkar trik salah seorang praktisi spiritual yang akrab disebut Gus Samsudin. Mengaku tak sama seperti dukun abal-abal yang kerap disebut-sebut pesulap merah, anggota asosiasi terkait yang merasa dirugikan lantas membawa persoalan ini ke jalur hukum dan berharap pesulap merah diadili lantaran sudah mencoreng nama profesinya. Dan kami kenapa melaporkan? Kami resmi. Karena kami punya surat tugas dan kami mewakili untuk Humas DKI, TPHDI, Tabib Paranormal Hipnoterapi Dukun Indonesia. Nah, itu yang kami laporkan. Dan kami kembali lagi ingin meluruskan masalah kok kenapa dukun itu kok penghasilannya bisa turun, kenapa tidak lapor ke dukun penglaris. Kami dukun-dukun semua, ngapain kami lapor ke dukun penglaris? Harus lapor ke dukun penglaris. Mereka udah pada bisa semua, udah tahu, karena ini istilahnya namanya usaha, ada pasang ada surut. Disayangkan oleh kami kenapa pesulap merah ini mengeneralisir bahasa dukun itu menjadi dukun keseluruhannya, seakan-akan dukun itu terstigma bahwa dukun negatif. Itu nah sekarang opini yang terbentuk di tengah masyarakat adalah masyarakat sebagian banyak yang nggak percaya sama goib akhirnya. Tak berhenti sampai di situ, beberapa selebriti bahkan seorang dokter ahli kecantikan Richard Lee turut ingin mencari pembuktian dengan mendatangkan langsung ke podcastnya salah seorang anggota asosiasi terkait yakni Jindan Al-Habsyi yang kerap disebut-sebut sebagai cicit Mbah Priok guna membuktikan ilmu kebal yang diyakininya. Melalui podcast Richard Lee, Jindan yang sempat melakukan aksinya demi sebuah pembuktian tiba-tiba saja merasa ragu saat ditantang Richard menusukkan jarum suntik miliknya di bagian tubuh Jindan. Sempat melewati perdebatan kecil, sang pengacara Firdaus pun katanya sempat meminta jika bagian tersebut tak perlu ditayangkan. Namun lain pada kenyataannya, video yang tetap ditampilkan secara utuh itu lantas membuat Jindan habis diolok-olok. Dirinya terlihat tak berhasil membuktikan ilmu kebalnya. Kemampuan apa nih? Dari segi apa nih? Paranormal? Nah, metafisika. Atau apa itu paranormal? Meramal bisa. Meramalnya seperti apa nih? Orang atau apa? Contoh nih ya. Atau kejadian atau apa? Gini aja dah. Gini aja, intinya misalnya kalau ada seseorang yang tolong, ada saya misalkan, Bib, tolong Bib, ini. Habib? Saya Habaib. Wah tuh. Habib, saya nggak panggil Habib. Saya bukan bersetan. Berdoa kepada Tuhan. Tapi bukan jampi-jampi terus pakai kesepakatan dunia hitam terus balik lagi, nggak seperti itu kan? Dalam sudut pandang Islam, dalam perspektif Islam, ketika ada orang yang mempunyai kelebihan diberikan suatu kemampuan seperti ilmu kebal bacok, ilmu pandai tembak dan sebagainya, ini salah satu pengenalan bahwasanya ini ada zaman Nabi Muhammad SAW atau sebelum zaman Nabi, ilmu kebal itu sudah ada dimiliki oleh sebagian, kata anak ilmu sihir. Sihir mungkin sihir yang nyata, dan ini nyata, memang ada orang yang diberikan kemampuan atau orang yang mempelajari ilmu kemampuan kebal, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas. Boleh kita mempelajari ilmu apapun, akan tetapi jika seandainya diberi